DNA atau asam deoksiribonukleat adalah materi genetik yang ada di dalam setiap sel makhluk hidup. Bentuknya seperti tangga yang terpilin menjadi spiral, yang disebut helix ganda. Penemuan struktur helix ganda ini pertama kali dijelaskan oleh James Watson dan Francis Crick dalam bukunya The Double Helix 1968. DNA tersusun dari 4 basa nitrogen A, tinggi, G, dan C. Kombinasi huruf-huruf inilah yang menjadi kode genetik, semacam bahasa rahasia yang menentukan sifat setiap organisme. Nah, bagaimana sifat itu bisa diwariskan? Prosesnya terjadi saat reproduksi. Ketika sel reproduksi dari ayah dan ibu bertemu, masing-masing memberikan setengah informasi genetiknya. Dari sinilah terbentuk kombinasi unik, sehingga setiap individu berbeda. Bahkan, anak kembar pun punya perbedaan kecil dalam DNA-nya. Ilmu yang mempelajari pewarisan sifat ini disebut genetika. Sejarahnya dimulai dari Gregor Mendel, seorang biarawan yang meneliti kacang polong. Dari percobaannya, ia menemukan pola dasar pewarisan sifat yang kemudian dikenal sebagai hukum Mendel. Temuan ini kemudian menjadi dasar genetika modern yang bisa kita baca lebih lanjut dalam eksperimen Sound Plant Hybridization 1865. Genetika bukan hanya soal kenapa kita mirip orang tua. Ilmu ini juga sangat penting dalam kehidupan modern. Dengan mempelajari DNA, para ilmuwan bisa memahami penyakit genetik, menemukan obat baru, bahkan melakukan rekayasa genetika untuk meningkatkan kualitas pangan. Bruce Alberts dalam bukunya Molecular Biology of the Cell 2014 menjelaskan bagaimana genetika berperan besar dalam riset biomedis dan bioteknologi. Bagi kita sehari-hari, pengetahuan tentang DNA juga bermanfaat. Kita bisa memahami risiko penyakit tertentu yang mungkin diturunkan, lalu menyesuaikan gaya hidup agar lebih sehat. Kesimpulannya, DNA dan genetika adalah dasar dari pewarisan sifat yang membuat setiap makhluk hidup unik. Dengan memahami dan mengembangkan ilmu ini, kita bisa memanfaatkannya untuk kesehatan, pertanian, hingga pelestarian lingkungan.